Kristus. Setiap orang Kristen yang taat, terutama pendeta ataupun pembimbing rohani, dapat menolong orang lain untuk menemukan kebebasan dalam Kristus. Apa itu kebebasan dalam Kristus? Di sini berbicara tentang membebaskan jiwa seseorang atau kehidupan seseorang itu dari pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan atau kuasa yang di luar kuasa Yesus Kristus tentunya. Dan di sini adalah sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Dari samping itu harus memiliki juga pengalaman spiritual yang mumpuni. Karena apabila tidak memiliki dua hal tersebut, bisa jadi orang yang mencoba menolong orang yang kerasukan atau yang dikuasai kuasa kegelapan tadi malah akan menimpa dirinya sendiri. Next. Ya, membawa orang lain kepada kelepasan tidak memerlukan hal yang khusus, tetapi yang diperlukan hanya penerapan kebenaran. Jadi hidup benar, kelakuan benar, perkataan dan pikiran benar di hadapan Tuhan, dan itu menggambarkan orang itu dekat, hidupnya dekat pada Tuhan. Nah, karena khusus dan panggilan khusus juga tidak dapat dipindahkan, tetapi kebenaranlah yang dapat dipindahkan. Jadi kalau kita memiliki kebenaran ini yang harus kita transformasikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu juga boleh merasakan kasih Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Utamanya adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan di sini sasaran tersebut nyata ya, bahwa orang-orang yang belum mengenal Tuhan sudah pasti hidupnya selalu dikuasai oleh kuasa kegelapan. Next slide. Jadi untuk menolong orang menemukan kebebasan dalam Kristus adalah harus mempertimbangkan dalam menolong orang dan mencegah diri kita agar tidak jatuh ke dalam tangan musuh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sendiri harus memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan memiliki hubungan yang harmonis atau hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kita selalu dilindungi oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita otomatis telah mendapatkan benteng yang kuat dari Tuhan Yesus untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Dari Neil Anderson ini mengatakan bahwa ada 4 poin penting yang dilakukan dalam menolong orang untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, yaitu yang pertama, kita merumuskan metode kita dengan cara yang salah untuk berurusan dengan roh-roh jahat, yaitu dengan mempergunakan Injil dan bukan surat para rasul. Hal ini mudah dilakukan karena contoh-contoh khusus mengenai pengusiran roh-roh jahat ditemukan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan juga kisah para rasul. Tetapi Injil adalah catatan sejarah dari kejadian-kejadian yang terjadi sebelum penyaliban. Jadi semua kuasa belum diberikan di bumi atau dan di surga. Itu di dalam Matius 28 ayat 18. Jadi boleh dibilang bahwa iblis belum dikalahkan di atas kayu salib, dilucuti dan dijadikan tontonan bukti. Maksudnya di sini adalah iblis pada saat Tuhan Yesus disalibkan, di situ adalah kuasa Tuhan dinyatakan untuk memerangi iblis, sehingga iblis dikalahkan, sehingga kuasa yang dilucuti dan jadi tontonan umum. Itu dalam Kolose 2 ayat 15.
Kitab Kisah Para Rasul adalah catatan sejarah mengenai periode transisi antara salib dengan penyelesaian penulisan peraturan dalam firman Tuhan. Karena itu Anderson mengatakan bahwa dia menekankan agar orang berhati-hati dalam menerjemahkan contoh-contoh mengenai pengusiran roh jahat dari Kisah Para Rasul kepada hal-hal mutlak yang bersifat doktrin. Kitab Kisah Para Rasul menolong kita menyadari bahwa pertemuan dengan setan berlangsung terus setelah salib, setelah penyaliban, dan bahwa kekuatan roh jahat terus ada dan menentang pertumbuhan gereja. Tetapi kitab sejarah bukanlah merupakan kata-kata terakhir ya dalam menghadapi kekuatan-kekuatan tersebut. Ya. Yang kedua itu menyadari bahwa tanggung jawab utama untuk kebebasan rohani adalah milik setiap orang percaya, bukan orang luar. Jadi kita sendiri yang memiliki tanggung jawab untuk membebaskan rohani kita dari kuasa-kuasa kegelapan. Jadilah kepadamu menurut imanmu, kata Matius 9 ayat 9, menolong orang mengerti kebenaran dan menanggung tanggung jawab pribadi bagi kebenaran dalam kehidupan mereka adalah intisari dari pelayanan. Tidak. Ya. Yang ketiga, bukan kekuatan yang membebaskan tawanan, tetapi kebenaran. Menurut Yohanes pasal 8 ayat 32. Kekuatan orang Kristen adalah kebenaran, tetapi kekuatan iblis adalah tipu muslihat. Kita memuliakan Allah dengan mengizinkannya memperlihatkan hadiratnya apabila kita berhadapan dengan roh-roh jahat. Dan yang keempat, perintah untuk menolong orang menemukan kebebasan dalam Kristus diringkaskan dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan yang lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi Tuhan sangat baik. Jadi Tuhan itu memberikan kesempatan bagi semua orang yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan untuk memperoleh kemenangan. Dan disinilah peranan dari para penginjil ataupun para hambanya yang berperan untuk membantu orang-orang tersebut untuk mengenal kasih Kristus dan hidup di dalam kasih Kristus. Seorang pelayan harus matang sehingga dibutuhkan kematangan ya dalam bagi pelayan pelepas ini dalam karakter yang dinyatakan dengan kasih kepada orang-orang dan dibuktikan dengan buah-buah roh yang ada padanya. Kesimpulannya kebebasan tidak dapat dialihkan karena hal itu tidak bergantung pada karunia yang luar biasa atau panggilan, melainkan pada iman, pengharapan, dan kasih. Jadi ditekankan pada di sini adalah pada iman, pengharapan, dan kasih. Kita harus sungguh-sungguh bergantung pada Allah karena hanya Dia yang dapat menjamin pertobatan dan dapat melepaskan para tawanan.